Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa di channel Hoirotun Official. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and comment sebagai bukti tanda support dari kalian. Oke guys, langsung aja kita bahas yuk. Namaku Aruna Citrawati. Kata Alina yang penggemar wayang, Citrawati adalah putri kerajaan Magadha yang terkenal mengamalkan kesucian Trilaksita, yaitu terjaganya ucapan, tingkah laku, dan hatinya. Alina juga bilang, Citrawati adalah titisan Dewi Widowati yang jatmika, cantik, molek, dan ramah. Tapi aku tidak akan membahas itu. Aku adalah perempuan biasa dengan kehidupan rumah tangga yang biasa saja dan bisnis yang juga biasa saja. Tak tahu beda dengan orang kebanyakan. Keberuntunganku adalah aku lahir dari keluarga yang hangat, boleh memilih jodohku sendiri dan menentukan sendiri bisnis apa yang ku ingin kembangkan. Tidak seperti Alina Suhita. Alina itu cantik, penuh pesona, tapi hidupnya penuh beban. Hanya bersamaku dia tertawa, terbahak sampai rongga mulutnya kelihatan. Hanya bersamaku dia berani bersendawa. Hanya bersamaku sendoknya berdenting saat makan. Selain denganku, dia kalem sekali. Aku sendiri tidak tahu kalemnya itu titis dari siapa. Aku kenal Alina karena dia temanku sekamar. Dia datang 2 tahun lebih awal. Sebenarnya sih kami seumuran. Aku terlambat mondok karena butuh bertahun-tahun untuk berpikir. Bisa tidak ya aku tinggal di pondok, jauh dari orang tua, kumpul banyak orang yang beda-beda karakter dan latar belakang. Aku juga tidak yakin bisa menjalin kegiatan pesantren yang seabrek-abrek. Lalu aku bilang sama ibuku, datangkan saja guru diniyah ke rumah. Aku mau saja walaupun jadwal lesku sudah padat. Aku mau digembleng dengan pelajaran persis seperti yang diajarkan pesantren. Asal ya itu tadi, aku gak usah mondok. Tapi ayahku yang alumnius pesantren malah ceramah panjang lebar. Beliau bilang meski ayah bisa membayar 100 guru diniyah untuk datang ke rumah, kamu harus mondok, sebab di sanalah kamu akan belajar ilmu hidup. Kata ayahku, ilmu hidup di pesantren tidak akan kudapati di sekolah manapun. Masku yang barep malah nambah-nambahi. Aku harus dimasukkan pesantren yang tua dan besar. Sebab pesantren-pesantren besar jaringan alumninya kuat dan ini akan sangat berharga di kehidupan kami kelak. Waktu itu aku mengajukan syarat. Aku mau mondok asal Mbak Siti, pembantuku kubawa. Hehe. Kalau aku tidak salah ingat, 10 hari Mbak Siti ikut mondok. Abah Yai memperbolehkan sebab beliau termasuk akrab dengan ayahku yang juga seorang donatur. Kata Abah Yai, aku butuh penyesuaian. Aku baru mau ditinggal Mbak Siti setelah aku dapat teman baru. Dialah Alina Suhita. Dia cantik, baik, kalem, juga pintar. Kami seperti Dwi Nunggal. Aku menyukai sifat kalemnya, dia menyukai keceriaanku. Kami runtang-runtung berdua. Kalau Kiai Hanan ke mondok pesantren bersama Bunyai dan mengajak Alina keluar untuk dibelikan ini itu, aku pasti diajak. Jadi aku ingat ikut dan menyaksikan sendiri betapa beruntungnya seorang Alina. Calon mertuanya punya pesantren besar
di Kediri dengan jumlah santri ribuan, kaya raya, calon suaminya anak tunggal pula. Alina, debitku keras sekali saat aku diajak ke rumah Kiai Hanan untuk bertemu Gus Biru. Ya ampun, Gus Biru begitu cakep. Waktu itu rambutnya masih gondrong. Ia memakai kaos kuning. Wajahnya angkuh tapi air mukanya memikat. Kulitnya putih bersih, baunya harum sekali. Bibir, mata, dan hidungnya sangat proporsional. Kalau dia tertawa, lalu matanya menyipit dan barisan giginya terlihat meleleh rasanya. Ku bilang pada Alina, Lin, kalau aku yang jadi istrinya, akan aku kunci dia di dalam kamar dan akan ku nikmati sendiri. Urung pokoknya. Mendengar itu Alina mencubitku sampai aku menjerit sebab baginya tak pantas perempuan membahas hal-hal semacam itu. Habisnya bagaimana lagi? Gus Biru itu sangat menggairahkan. Dia tidak ramah memang, tapi auranya memang minta ditaklukkan. Sebenarnya kurang cocok kalau sama Alina. Sama-sama jaim sih, tapi ya bagaimana lagi, wong mereka sudah dijodohkan dari dulu. Setelah pertemuan itu, aku selalu terbayang, tapi ya terbayang wajar sih, sebagaimana orang awam melihat artis. Alina justru tampak biasa saja, enggak kangen atau gimana. Mungkin karena Gus Biru juga selalu menghindar. Malah berkali-kali Alina menyebut-nyebut nama Kang Dharma yang sering mengirimnya buku. Kang Dharma memang penyayang, pengayom dan penuh perhatian. Entah dia punya senjata atau kesaktian apa. Setiap di dekatnya siapapun merasa aman. Suatu ketika Alina bercerita tentang Candi Sukuh dan Candi Cetak, sebuah candi peninggalan Dewi Suhita. Suhita adalah salah satu pemimpin kerajaan Majapahit yang namanya persis nama sahabatku ini. Letaknya di lereng Gunung Lawu. Alina sendiri yang bersemangat menjelaskan padaku. Aku kaget ia menyebut Kang Dharma saat menyebut soal candi ini. Dari situlah aku tahu diam-diam Alina menyukai perhatian Kang Dharma. Hubunganku dengan Alina memang akrab sekali. Sampai Kang Dharma menjuluki kami seperti Niken, Tambang, Geras, dan Centini. Jelas aku centininya. Alina bahkan sering mengajakku berlibur berhari-hari di rumah mbah kampungnya di Salatiga. Alina tidak pernah menganggapku subordinat. Dia menganggapku orang dekat. Dia bercerita soal apapun, soal Kang Dharma yang diam-diam ia rindukan, dan soal tunangannya Gus Biru yang cuek, angkuh, dan selalu menghindar. Waktu itu hanya ku jawab, ya wajar kalau Gus Biru dingin. Wong dia dijodohkan, mana ada laki-laki dijodohkan langsung hangat. Semuanya hanya soal waktu. Jadi waktu kulihat pada pernikahan mereka berdua, suasana bisa begitu romantis. Aku langsung meledeknya kalau tak lama lagi dia pasti langsung hamil, sebab dua-duanya terlihat saling mencintai. Apalagi keturunan mereka sangat ditunggu. Aku tidak tahu kalau itu hanya akting mereka berdua di depan fotografer dan ribuan tamu. Setauku ya, mereka sudah saling mencintai. Jadi aku membiarkan dan tak menemuinya selama berbulan-bulan, karena aku pikir mereka berdua sedang bulan madu. Lalu kemarin, entah kenapa feelingku mengatakan kalau Alina sedang galau. Aku kaget saat
Kulihat wajahnya begitu kacau dan kubawa dia ke salon. Aneh, dia yang seperti bulan purnama setelah menikah kok seperti rembulan karinan atau rembulan kesiangan. Glentrih, pucat, dan tidak ada gairah. Setelah mengajaknya ke salon, aku sudah tidak ngecek lagi. Dilelah kok ya, kesibukannya, bisnisku menumpuk. Aku bahkan tak sempat lagi melukis alis setiap keluar rumah. Lalu pagi tadi, dia meneleponku dengan suara parau. Sebenarnya aku sedang berburu batu rubi. Aku memang penggemar batu rubi. Bagiku, rubi adalah batuan paling spesial. Konon Marco Polo pernah menulis bahwa saking istimewanya batu rubi, kubilaikan sampai ingin menukar sebuah kota dengan batuan ini. Ku tinggalkan semua urusan karena ku dengar tangisannya begitu gawat. Sekarang diserami Masjid Jami Tegal Sari, tangisnya pecah. Pasti sudah lama ia merindukan waktu dan tempat yang pas untuk menceritakan seluruh nelangsanya. Asli, aku tidak tega sampai aku ikut nangis. Kemana saja aku, sampai tak tahu sahabatku sendiri terseok-seok menghadapi keangkuhan suaminya. Kupikir Alina adalah perempuan yang sempurna. Ternyata dugaanku salah. Ia sangat menderita dibandingkan perempuan manapun. Coba, adakah yang lebih pedih dari diabaikan suami sedih? Tidak dianggap, tidak dilihat, tidak disentuh, dan sudah berbulan-bulan. Kalau aku di posisi Alina, sudah pasti kuadukan pada mertua atau pada ibuku sendiri. Minimal biar ada yang menasehati. Bisa-bisa malah aku pulang minggat ke rumah orang tuaku. Tapi aku bukan Alina dan Alina bukan aku. Walau jiwanya meranggas dan badannya habis pun, dia tidak akan lapor ke orang tuanya, apalagi mertuanya. Aku paham wataknya. Dia benar-benar seorang queen di tengah keluarganya. Dia bersedia menjadi lilin, habis, leleh, sakit, asal cahaya tidak redup. Jadi, saat dia terbata dan menangis menceritakan malam-malamnya yang pilu, aku terseduh seperti mengalaminya sendiri. Kenapa Gus Biru begitu tega menyakiti sahabatku ini? Aku sangat khawatir kalau Alina stres. Orang-orang yang meredam duka dan dendamnya sangat rentan tertekan dan depresi. Aku takut itu terjadi. Alina yang malang, yang sejak muda sudah tertekan, hingga kini sebelum menemukan kebahagiaan, aku merengkuhinya. Aku minta tolong sama kamu, Run. Cari tahu yang namanya Rengganis. Bahunya naik turun, menahan Isa. Mendengar nama Rengganis, hatiku ikut sakit. Tapi aku tidak bisa serta-merta menyalahkannya. Aku belum tahu cerita yang sesungguhnya. Setiap orang kan punya masa lalu. Yang kusalahkan ya Gus Biru. Kenapa dia sampai tidak bisa menjaga perasaan sahabatku? Kenapa dia terang-terangan melukainya? Sahabatku tidak punya salah apapun sama dia. Dan Gus Biru tidak semestinya dia memperlakukan begitu. Aku juga penasaran sama Rengganis, tapi aku tidak tertarik untuk menemuinya. Pikiranku sederhana, aku paham batas tipis hati Alina. Apa Alina kuat bertemu kekasih suaminya? Kalau Alina putus asa lalu menyerah, bagaimana kalau ia memilih pergi? Kan bisa bayangkan, bukan? Betapa senyapnya sebuah kerajaan kalau permaisurinya pergi. Aku capek, Run. Aku gak tahu sampai
sampai kapan aku bisa bertahan? Tangisnya menjadi-jadi, jilbabnya basah kuyup. Mungkin saking lamanya ia menyembunyikan cerita ini. Aku pikir keras, Lin, dengarkan aku. Pernahkah kamu cuek sama Gus Biru? Dia menggeleng. Gini deh, kamu gak usah urus keperluannya. Cuekin balik dia tuh. Fokus aja urus pondok, urus mertuamu. Isaknya berhenti, alisnya terangkat. Maksudku, tunjukkan sama dia kalau kamu itu gak butuh. Dia menggeleng. Waduh, aku lupa dia keras kepala dan sangat menjaga prinsipnya. Apalagi prinsip ketaatan seorang istri. Run, aku harus menemui Rengganis. Kalau Mas Biru tetap begitu, aku akan pergi dan memilih tinggal di pedesaan damai bersama Kang Dharma. Kalimat terakhirnya membuatku termangu. Mungkin dia masih emosi dan masih sentimental karena pertemuan dengan Kang Dharma. Tapi mungkin dia butuh waktu untuk tenang. Duh, Alina Suhita, lupakan soal Rengganis dan Kang Dharma. Serahkan padaku. Kau adalah sang ratu, inilah perangmu. Hadapi sendiri, taklukkan Gus Biru. Kang Dharma tidak mungkin menyakitiku, Run. Desisnya lirih. Aku termangu. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment sebagai bukti tanda support dari kalian.